anak muda itu kemudahan itu tidak cukup gitu ya. Tapi butuh kecerdasan, butuh kecerdasan, keberanian, dan yang terakhir idealisme. Nah, 3 ini hal yang membuat anak muda itu bersinar. Silent please. Seorang sarjana hukum lulusan Universitas Indonesia, laki-laki kelahiran Jakarta 2 Mei tahun 96, aktivis mahasiswa dan pernah menjadi ketua Mahkamah Mahasiswa UI periode 2017-2018. Saat ini beliau berprofesi sebagai politikus muda, anggota Dewan DPRD DKI Jakarta yang saat terpilih umurnya masih 23 tahun. Kiprahnya sebagai anggota dewan yaitu membongkar sejumlah kejanggalan APBD Provinsi DKI Jakarta. Yang paling hype itu waktu ngebongkar kasus Lema Ibon. Cuman seperti komitmen gue nggak akan bahas soal politik di sini. Please welcome William Aditya Asarana. Terima kasih sudah diundang. Thank you banget Bro Will, lu udah bisa hadir di kamar pojok. Siap, makasih udah diundang. Kamar pojok singkatnya kapok, dan gue berharapnya nggak kapok. Pasti. Tapi gimana kabarnya? Baik. Memang pas COVID-19 ini beberapa aktivitas jadi banyak yang online gitu. Semua Zoom meeting segala macam. Iya, jadi sebisa mungkin menghindari kontak fisik lah gitu. Kegiatan DPRD juga sekarang banyak yang online. Kayak kemarin Musrenbang itu online gitu. Oh, online, kirim ke kantor. Se DKI itu online sekarang. Ada Pak Gubernur di situ. Jadi online lah kita semua, banyakan online. Dari komisi lu doang tapi enggak. Kemarin itu dengan Pemprov juga kemarin. Dengan komisi-komisi lain juga. Jadi komisi bidang pemerintahan kan ya, komisi A. Komisi A ya. Komisi A bidang pemerintahan. Kirain masih tetap ngantor. Beberapa kali ngantor. Terakhir yang rapat besar itu rapat paripurna pemilihan wagub. Nah, itu harus ngantor. Iya. Karena kayaknya nggak mungkin bisa pakai e-voting kayaknya. Nah, pemilihan elektronik itu nggak bisa kita. Belum bisa. Datang rame-rame. PSBB sih berasa banget bro buat gue. Berasa banget gue kan selain kerja kan memang ada beberapa pekerjaan di luar kayak gue reguler di kafe, sedangkan sekarang tuh kafe stop, acara wedding nggak boleh, kacau lah pokoknya. Kalau lu selama PSBB nih, selama pembatasan sosial berskala besar, ada nggak sesuatu yang berubah drastis? Yang paling drastis pastinya kegiatan-kegiatan DPRD itu banyak yang berhenti ya. Mempengaruhi income mungkin misalkan? Beberapa yang pasti pengeluaran lebih besar karena kita membantu warga, membantu pengurus. Bulan depan misalnya kita mau bagi-bagi beras, bansos ya kan. Banyak masyarakat yang membutuhkan karena mereka nggak bisa kerja, masih butuh sembako, masih butuh pasokan makanan. Kita coba bantu. Tapi banyak kegiatan DPRD yang nggak bisa dilaksanakan, misalnya sosialisasi perda, kunjungan kerja, reses. Nah, ini kegiatan-kegiatan ini kan mengumpulkan orang, makanya sampai sekarang nggak bisa dilakukan karena memang PSBB. Gitu. Betul. Jadi banyak kegiatan yang nggak bisa dilaksanakan, dan sekarang yang kita bisa lakukan ya rapat-rapat online, komisi online, kita berdiskusi online, dengan Pemprov DKI juga online. Sebisa mungkin kita mengurangi kontak fisik lah dengan orang-orang gitu. Karena pas terakhir gue dengar ada satu yang kena tuh langsung di steril. Iya, jadi sebenarnya belum kena sih, baru suspek. Jadi ada 2 orang dari PSI dan Gerindra. Jadi mereka berdua suspek corona. Tapi setelah diperiksa ternyata nggak kena. Negatif. Tapi udah rame di media waktu itu, udah masuk TV juga, masuk media. Jadi akhirnya DPRD melaksanakan pemeriksaan COVID buat anggota-anggota DPRD karena ada yang suspek 2 orang. Iya, soalnya pas waktu itu staff lo tuh si Sindu yang nelpon, "Ning,
gedung DPR-nya ditutup nih jam 2, lo jangan kemari. Jam 2 kenapa, emang ada yang kena? Langsung disemprot disinfektan dari lantai 1 sampai lantai berapa. Ketat sekarang, masuk pun ketat. Harus pakai hand sanitizer, ada pengecekan suhu. Tembak, jadi lebih ketat lah. Kayak macam di minimarket ditembak. Iya, ditembak. Sama pas kita masuk sini juga ditembak. Di bawah. Ditembak suhunya. Jadi gue seingat gue nih, gue kenal sama William Aditya Sarana ini dari sejak 2018 pertengahan ya bro Will. Iya. Saat itu lu masih jadi caleg yang lagi hype-nya kampanye kesana sini. Lu nekat ikut mencalonkan diri dari jadi caleg waktu itu. Gimana awal mulanya? Karena yang gue tahu, lu tuh sempat ada tentangan dari keluarga, dari bokap apa dari nyokap gitu yang nggak bolehin. Iya. Jadi secara umur masih muda banget kan? Betul. Itu boleh diceritain nggak bro gimana bro? Jadi sebenarnya gue masuk politik itu secara natural. Jadi memang sejak SMA itu memang sudah suka banget dengan politik. Jadi setiap hari itu hampir setiap hari saya tuh sering baca koran Kompas waktu itu. Jadi di sekolah ada koran, kita baca. Di situ gue melihat bahwa politik ini sangat-sangat berpengaruh buat kehidupan kita pribadi gitu. Banyak orang yang apatis dengan politik ya, menganggap bahwa politik itu tidak mempengaruhi kehidupan mereka. Padahal politik itu akan menghasilkan produk hukum, undang-undang, peraturan daerah, di mana itu mengatur kehidupan kita sampai bahkan ke rumah gitu. Tapi waktu itu gue juga melihat politik ini kok banyak banget masalahnya. Setiap ada koran tuh headline-nya pasti berita buruk di politik. Nah itu membuat gue marah dengan kondisi perpolitikan. Akhirnya gue masuk ke Fakultas Hukum. Di Fakultas Hukum gue ngambil hukum tata negara. Jadi belajar tentang ketatanegaraan. Belajar hukum, belajar tentang undang-undang dasar, belajar tentang lembaga-lembaga eksekutif, legislatif, yudikatif. Nah dari situ mulai juga berpolitik di kampus juga, jadi anggota kongres, jadi ketua mahkamah mahasiswa. Jadi ketika ada buka rekrutmen dari PSI waktu itu, spontan untuk masuk gitu, untuk nyalek, karena memang secara passion tuh udah ada di politik lah. Udah ada pengalaman di kampus lah. Nah, dan memang ada rasa marah itu tadi. Artinya ketika lihat bangsa Indonesia ini banyak masalah politik yang akarnya adalah di politik gitu, membuat gue itu marah. Tapi marahnya nggak cukup kan, kita harus berbuat. Makanya gue memutuskan untuk nyalek waktu itu. Tentangan dari keluarga itu gimana bro? Nah, dari keluarga memang biasalah, keluarga melihat bahwa politik itu kotor, lalu dia melihat juga gue masih terlalu muda waktu itu, muda banget, memang sangat muda ya, umur 22 waktu kampanye, umur 22 pas kampanye. Jadi masih sangat muda, disuruh cari pengalaman di luar politik dulu, politik itu kotor dan lain sebagainya. Tapi ya gue waktu itu ya ini aja, daftar aja gitu, tanpa bilang ke orang tua, daftar nyalek. Pas pencalekan itu baru ngomong sama orang tua. Jadi waktu itu orang tua juga udah ya nggak bisa ngapa-ngapain juga sebenarnya, karena udah terdaftar namanya, udah dapat nomor urut. Ya pada akhirnya kita diizinkan juga nyalek gitu. Mungkin nggak kalau misalkan sebenarnya tuh bokap atau nyokap pengennya tuh, karena kita tahu kan bokap kan di bidang hukum lumayan besar lah namanya. Mungkin nggak lu ngikuti jejak gua aja sih di bidang hukum, ngapain lu ke politik gitu? Mungkin maksudnya kayak gitu kali nggak? Pasti ada ekspektasi lah dari bokap gitu ya, untuk masuk ke dunia hukum jadi lawyer. Tapi gue pribadi itu dari pas kuliah itu gak tertarik jadi lawyer, karena waktu itu gue sering ikut lomba gitu kan. Kita
namanya ngeberkas gitu ya, bikin pledoi, bikin gugatan segala macem. Itu membosankan menurut gue. Mungkin ketika berdiskusi dengan terkait kasusnya itu seru, tapi ketika harus menuangkan itu di gugatan, diketik segala macam yang harus teliti banget, proseduralnya harus diikuti, administratif itu menurut gue agak membosankan dan capek memperhatikan hal-hal yang kecil-kecil gitu. Gue nggak tahan gitu. Jadi waktu itu gue maunya jadi hakim jadinya waktu itu. Cita-citanya jadi hakim, tapi karena lulusnya telat, waktu gue harusnya lulus 4 tahun ya, biasa kan 5 tahun, gue lulus 5 tahun. Nah pas tahun kelima itu pendaftaran hakim udah tutup, yang buka malah pendaftaran caleg. Jadi ya udahlah kita nyalek lah, emang jalan sambil kita skripsian. Jadi pas nyalek skripsian itu. Karena yang gue tahu juga pas pelantikan tuh lu belum lulus kuliah, belum lulus. Jadi lucunya adalah di hari Minggu yang sama, jadi hari Senin pelantikan, hari Jumat tuh lulus gitu. Graduation. Udah menjabat dulu baru lulus kuliah, keren juga sih. Nah bro, tadi kan lu sempet bilang pengen jadi hakim, memang itu cita-cita atau karena gue pengen tahu nih, lu cita-cita lu sebelum jadi dewan itu sebenarnya apa sih? Ya jadi cita-cita gue waktu itu sebenarnya mau jadi pejabat publik lah gitu. Mau ke sektor publik, nggak mau ke sektor privat gitu ya. Nah gue waktu itu memikirkan gue mau jadi apa nih. Pertama mau jadi dosen, tapi kayaknya nggak mungkin. Nah kayaknya antara jadi PNS atau hakim gitu. Nah ya karena takdir ya mungkin, jadi lulusnya telat, jadi pendaftarannya keburu tutup. Jadi teman-teman waktu itu banyak yang daftar hakim, banyak yang daftar jadi PNS. Gue waktu itu belum bisa karena belum lulus. Nah karena jadinya ya daftar caleg, mau nggak mau deh. Gue nggak mau masuk ke dunia sektor privat gue waktu itu, nggak mau langsung ke sektor publik lah gitu. Padahal dulu 2018 itu gue sempat nama gue nyalek juga loh bro, di Dapil 10. Iya. Itu gara-gara Bro Farid Sofian itu loh. Dijorokin, gue ada 3 nama dijorokin. Udah lu maju aja nih terus. Cuman karena gue memang terus kenapa akhirnya nggak nyalek? Nggak siap lah gue gitu. Belum siap ya. Siap cara mental juga nggak siap. Sampai 2024 siap berarti ya. Gue mau jorokin balik Bro Farid yang maju. Nah, nama lu kan booming nih. Gue yang gue tangkap booming pas setelah kasus Lem Aibon tahun lalu deh. Nah, gue yakin yang benci sama lu tuh nggak sedikit. Banyak. Sejak itu. Lu nggak takut perlu diapa-apain? Kalau sampai sekarang sih belum ada yang namanya ancaman fisik lah, belum. Artinya belum ada yang ancaman fisik atau neror ke rumah segala macam, belum. Tapi memang ketika kita buka Lem Aibon itu banyak sekali tekanan politik, elit politik, sampai elit politik bilang ke gue, udah jangan banyak berisik lah gitu ya. Diam dulu karena udah terlalu panas waktu itu. Dicaci maki, lalu waktu itu fraksi PSI juga gue bilang sih semacam digerebek gitu. Jadi ada sekitar 50 orang yang demo di luar, 30 orangnya memutuskan untuk masuk tanpa sepengetahuan kita. Yang gue bingung waktu itu adalah kurang ada penjagaan di lift, di bawah, dan waktu itu kebetulan anggota-anggota dewan lagi pada kunjungan kerja, jadi sepi kantornya. Jadi sekitar 30 orang masuk ke fraksi PSI, di situ dari ormas. Ya mereka pada intinya menyalahkan PSI karena kita merendahkan martabat gubernur. Lalu ada social media doxing itu semacam entitas keluarga itu dibuka.
Untuk biasanya ini terjadi kepada whistleblower. Whistleblower itu orang-orang yang meniup fluid ya, mereka yang misalnya ada kejahatan dia niup fluid. Contoh yang paling terkenal itu Edward Snowden, dia ketika dia membocorkan rahasia bahwa sosial media kita ini semua perangkat elektronik di Amerika itu warga negaranya itu disadap semua oleh pemerintah. Nah itu dia whistleblowing. Nah biasanya cara untuk membungkam whistleblower adalah dengan membuka identitas keluarga dia di sosial media. Jadi nantinya diekspektasikan whistleblower ini akan takut karena nanti keluarganya dia apa-apain lah. Iya, gitu. Iya. Jadi pihak ketiganya yang diancam supaya kitanya takut. Jadi memang banyak cukup besar lah tekanan politik waktu itu ketika mengeluarkan lem Aibon itu. Terlepas dari apa yang udah diceritain Bro William soal strugglingnya dia di dunia politik, yang gue tangkap adalah dia seorang fighter, anak muda, seumuran gue sebenarnya, anak muda baru, tapi dia punya pandangan yang apa ya, yang konsisten gitu. Dia mau hitam aja, putih gitu, nggak mau yang abu-abu. Ya gue sih agak terinspirasi sih soalnya, karena walaupun mungkin bidang kita beda, lo di politik, gue lebih banyak di dunia LSM, NGO dan dunia musik. Memang gue nggak bisa sampai setangguh lu itu untuk maju terus. Ya betul, tapi di setiap pekerjaan itu pasti ada dalam tanda kutip yang busuknya. Artinya kita itu harus punya keberanian untuk melawan itu gitu. Di setiap bidang pekerjaan lah. Di musik, di LSM apalagi. Sebenarnya LSM juga berpolitik. Tapi di luar sistem. Jadi menurut gue sih di setiap bidang pekerjaan itu pasti ada. Sempat sih kita diundang orang sama yang bercokol di situ ya. Iya, sempat sih emang waktu itu ada undangan dari bendera warna merah juga sebenarnya, cuman beda lah nama. Merahnya lebih tua ya. Karena salah satu petinggi kita juga orang situ. Siap. Ada juga bendera kuning juga ada, wah banyak. Cuman kita kan sebagai orang bawah tahunya kita menyebarkan informasi seputar HIV/AIDS. Betul. Nah bro, belakangan ini lu lagi fokus banget nih, gue perhatiin di Instagram soal COVID-19, lu minta Pak Gubernur untuk menyediakan GOR dan rumah susun ya kan. Cuman gue nggak bertanya sampai situ. Nah selain COVID-19 ada juga virus nih bro yang berbahaya. Lo tau nggak? Virus ini bisa mematikan, menular. Namanya HIV. Lo tau soal HIV/AIDS gak? Sebenarnya nggak terlalu mendalam ya. Tapi yang gue tahu HIV ini memang menyebar pertama kali itu dari Afrika ya, kalau nggak salah ya. Dari Afrika, dari kera nggak salah ya. Dari kera menyebar di seluruh dunia dan sampai sekarang belum ada obat yang ampuh ya. Tahu lu dia lu. Tahu lu, gue pikir nggak tahu. Gue tadi briefingnya nggak sampai situ. Dia tahu lu sejarahnya juga. Untuk mengobati HIV lah. Setahu gue ada ya apa itu ya? Antiretroviral, tapi itu belum menyembuhkan ya? Enggak, belum menyembuhkan. Jadi dia hanya menidurkan virusnya supaya enggak berkembang terlalu banyak dan memberi kesempatan sel darah putih kita untuk bagus kan? Karena kan yang serangan imun juga gitu. Betul. Nah tapi menurut gue solusinya adalah pendidikan seksual. Nah di sekolah-sekolah itu belum ada. Secara kurikulum belum ada pendidikan seksual. Kalau ngomong itu sebenarnya kita kalau setiap kali penyuluhan relawan-relawannya itu, kalau penyuluhan itu ada yang namanya, kita punya 5 jurus ABCDE, abstinent, be faithful, dan C-nya itu kondom. Sedangkan betul. Kondom ini kan orang cara masang kondom aja masih ada yang nggak paham gitu. Dan memang benar lo bilang sekolah-sekolah mungkin belum bisa menerima ilmu sampai yang berbau seks gitu. Sedangkan ini kan sebenarnya education kan, nggak yang melegalkan lu pakai kondom kan. Cuman dengan kondisi tertentu ketika lu punya pasangan HIV salah satunya,
lu mau berhubungan badan supaya nggak tertular ya pakai kondom. Betul. Cara pakai kondomnya kita sering ditolak bro sama sekolah. Betul. Jadi apalagi sekolah-sekolah yang masih berbasis agama gitu. Masih tabu banget kan. Dan mereka mikirnya kalau kita melakukan pendidikan seksual malah berkontribusi dalam menyebarkan seks bebas, padahal kan itu persepsi yang keliru kan. Justru harus harus ada pendidikan, karena toh pasti anak-anak ini pasti tahu kan dari akan tahu di luar nanti, dari iya. Mendingan tahu dari sekolah daripada di luar dari sekolah, karena di situ kan bisa dibimbing kan. Betul, setuju itu, gue setuju. Karena kalau misalkan dia tahu di luar sekolah, dia tahu dan dia akan berpikir macam-macam. Ketika dia taunya di sekolah, diarahin ternyata kondom itu gunanya buat ini, bukan buat yang dia tahu di luaran sana. Betul, dan cukup tinggi ya di DKI kan. Cukup tinggi. Penyebaran HIV itu. HIV AIDS-nya tinggi. Masih nomor 1 kalau nggak salah data kasusnya. DKI Jakarta 5 tingkat. DKI Jakarta Jawa Barat tuh. Jawa Barat ya. Yang religius juga tinggi ya intinya. Kadang-kadang pemasoknya dari situ. Tapi gue salut lu bro, gue kagak nggak nyangka lu bisa paham itu soal HIV. Memang HIV kan memang berbeda kan, HIV virus, AIDS itu masih orang menganggapnya AIDS itu penyakit, padahal AIDS itu kumpulan gejala penyakit. HIV itu yang mengakibatkan AIDS ya. Virusnya, ya benar lu bilang tadi, awal dari Afrika. Dulu namanya bukan HIV, SIV, Simian Immunovirus. Jadi emang dari kera diburu, dimakan, bajunya dijadiin bermutasi gitu. Punya pengalaman gak bro soal HIV? Mungkin kerabat, temen, atau yang lainnya yang pernah ngurusin soal HIV? Temen kerabat sih belum ada yang kena AIDS ya, belum sih. Tapi memang waktu di sekolahan itu udah mulai dididik lah soal penyakit-penyakit itu, soal HIV dan AIDS lah gitu. Dan memang ini harus jadi catatan juga buat pemerintah. Artinya, menurut gue nih HIV/AIDS ini kenapa sulit untuk diberantas ya? Karena memang itu tadi, selalu melihat bahwa pendidikan seks, pendidikan memakai kondom untuk seks itu masih sangat tabu gitu. Menurut gue nggak bisa sekedar pendekatan moral. Justru buktinya gagal kan? Sekarang kita hanya pendekatan moral gitu. Negara nggak mungkin bisa melakukan pendekatan moral. Yang bisa melakukan pendekatan moral itu ya tokoh-tokoh agama, itu perannya di situ. Nah, kalau peran negara ya pendidikan seksual, mendidik kalau seks yang aman itu pakai kondom segala macam, itu penting buat gua untuk ya tadi, untuk menekan penyakit AIDS ini. Nah, itu menurut gua sih akar permasalahan di tabunya masyarakat Indonesia terhadap pendidikan seks. Betul, karena yang paling concern, jadi yayasan sebenarnya itu concernnya preventif. Betul. Kita pencegahan, kita ngasih informasi supaya lu tahu apa yang berisiko, apa yang tidak berisiko. Memang tapi nggak bisa, kadang nggak sejalan bareng dengan pemerintah, dengan dinas-dinas terkait. Dan treatment masyarakat awam ke pasien apa yang terkena AIDS itu juga harus dididik, pendidikan. Maksudnya sampai jabat tangan aja takut gitu kan orang-orang kalau yang kena AIDS. Padahal nggak menularkan. Karena mereka nggak ngerti gitu. Jadi malah diasingkan, kasihan. Benar. Stigmanya masih kuat. Stigmanya itu. Di Yayasan Indonesia nih ada yang namanya relawan-relawan itu. Relawan-relawan yang relatif muda kayak gue. Iya. Dan lu berhubung juga masih dibilang anak muda gitu. Punya tips gak buat relawannya AIDS atau anak muda ya AIDS atau viewers kita di Indonesia untuk meraih apa sih cita-cita lu harus kayak gini. Karena yang kita flashback ke belakang pembicaraan kita tadi, strugglingnya lu kayak gimana, dilarang sama keluarga, tapi akhirnya lu jadi sekarang. Sebenarnya gue mau apresiasi dulu ya untuk anak-anak muda yang terjun ke lembaga yang sifatnya pengabdian. Ya, lembaga-lembaga non-profit, dia jadi PNS, jadi hakim. Ini anak-anak muda yang berani untuk mengabdi gitu ya. Bukan hanya sekedar untuk mencari uang. Betul. Nah, gue sangat mengapresiasi itu karena mungkin sekarang banyak anak muda yang orientasinya hanya uang gitu ya. Cuma nyari uang, bekerja untuk sebanyak-banyaknya dapat uang dan tanpa memikirkan pengabdian dia ke masyarakat dan negara. Jadi gue sangat mengapresiasi
bagi anak-anak muda yang terjun di yayasan AIDS, anak-anak muda yang terjun di politik, anak-anak muda yang terjun di penyelenggara negara, ini sangat saya apresiasi gitu. Mereka mau mengabdi ke negara. Yang pastinya yang kedua adalah terus jaga idealisme kita. Kemewahan yang tidak dimiliki oleh generasi lain dan hanya dimiliki oleh generasi muda itu idealisme. Kemewahan yang tidak dimiliki oleh orang lain tapi dimiliki oleh anak muda adalah idealisme. Nah, kita coba berkaca sama staf sus milenial nih, ini anak muda juga. Iya. Nah, menurut gua, kritik gua sama staf sus milenial ini, mereka muda, oke, bagus, cerdas, lulusan Harvard, lulusan Stanford. Tapi untuk si Belva dan Andi Taufan ini dipertanyakan idealismenya. Bagaimana bisa perusahaan yang mereka punya itu ikut dalam proyek-proyek pemerintah? Itu kan idealismenya dipertanyakan. Harusnya secara idealis, harusnya ketika mengabdi kepada negara itu lepaskan jabatan-jabatan di perusahaan-perusahaan mereka, sehingga tidak terjadi konflik kepentingan. Jadi pesan saya sih, anak muda itu kemudahan itu tidak cukup gitu ya, tapi butuh kecerdasan, butuh kecerdasan, keberanian, dan yang terakhir idealisme. Nah, 3 ini hal yang membuat anak muda itu bersinar. Gak cukup ke anak muda saja, gak cukup, butuh ilmu, butuh keberanian, dan butuh integritas atau idealisme itu tadi. Nah, 3 hal ini yang menurut gue aset anak muda yang harus terus dijaga. Dan kita juga harus terima terus bimbingan ya dari generasi yang tua. Generasi kolonial. Generasi kolonial juga banyak ilmunya. Betul. Tiga poin penting. Pertama tadi cerdas, lu sebagai anak muda lu harus cerdas. Terus kedua lu harus berani. Ketiga lu harus idealis. Yeah. Dengan 3 jurus itu tadi tipsnya William, lu bisa, mudah-mudahan bisa mencapai, bukan mengejar ya, tapi meraih. Gue nggak suka kata mengejar, lu lebih baik meraih cita-cita atau impian yang memang udah lu set dari awal untuk ke depan. Thank you banget Bro Will, itu inspiratif banget. Nah, di Kapok, di kamar pojok ada segmen namanya PSK. Iya. Bukan penjajah seks komersial ya, tapi pertanyaan sampai kapok. Gue punya 2 pilihan, ada 10 pertanyaan, 2 pilihan, lu tinggal pilih, sebut aja. Nggak ada benar, nggak ada salah, nggak ada reward, nggak ada punishment juga. Kita mulai ya. Oke. Hutan atau savana? Hutan atau savana? Hutan. Asia atau Eropa? Asia. Punya uang dan punya utang atau tidak punya uang dan tidak punya utang? Punya utang tapi punya uang. Ada nggak itu? Nggak ada. Maksudnya berutang tapi uang. Punya uang tapi punya utang. Punya uang tapi punya utang, ya. Punya uang tapi punya utang. Iya. Kartu kredit atau kartu debit? Kartu debit lah. Tadi katanya nggak mau demen ngutang. Tapi kan tadi kan soal pilihan. Oh iya. Kalau nggak punya uang mati kita, mending ngutang kita. Spion tengah atau spion samping? Samping. Jarang ngeliat ke belakang. Timur atau barat? Timur. Pelangi setelah hujan atau terang setelah gelap? Terang setelah gelap. Loyalitas tapi nggak nyaman atau ganti baru dan beradaptasi tapi bisa nyaman? Ganti dan beradaptasi bisa nyaman. Bisa nyaman ya. Ini kode nih. Istri jago masak atau istri jago mijit? Masak lah. Kalau gue sih, gue jago mijit. Kalau istri nggak bisa masak, gue bisa makan di luar. Istri nggak bisa mijit, nah repot lu. Terakhir, jadi anggota DPRD
atau jadi wakil gubernur DKI? DPRD lah. Luar biasa. Udah ada pemilihannya kemarin. Oke bro William, thank you banget bro. Lu udah bisa memberikan informasi, makasih. Komunikasi kita dan menginspirasi. Nih ya ginilah nih. Semoga teman-teman yang nonton, sahabat Yaits yang nonton, bisa memetik apa yang disampaikan sama Bro Will dan bisa dijadikan yang baiknya ambil lah, yang jeleknya buang. Betul. Sekali lagi terima kasih Bro Will, semoga sukses terus. Terima kasih sudah diundang. Sukses sama karirnya segala macam. Teman-teman Yaits jangan lupa tiap hari Selasa kita tayang di YouTube channelnya Yayasan AIDS Indonesia. Jangan lupa juga subscribe. Terus juga tadi ada linknya sosmednya Bro William, silakan di follow. Sampai ketemu di kapok berikutnya. Kapok.